Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah farmakoterapi TKG yaitu Ibu Sani dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan untuk menonton video dari kelompok 3 ini. Saya, maaf, kelompok 2 maksud saya. Eh, di sini saya sebagai moderator, saya Muhammad Ihsan Setiadi dengan NIM 230106081. Eh, di sini tentu saja saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya ada Kayla, ada Imam Abdul Aziz, ada Haura Syahla, Egan, Haura Fitri, dan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penyakit batu empedu. Pertama akan dijelaskan oleh Habibah. Untuk Habibah dipersilahkan. Jadi, batu empedu ini adalah salah satu masalah kesehatan yang terjadi tanpa gejala. Hampir 50% penderita batu empedu ini tidak merasakan gejala apa-apa. 30% merasakan gejala nyeri dan 20% berkembang menjadi komplikasi. Batu empedu biasanya terbentuk di dalam kantung empedu atau di saluran empedu dan saluran hati. Batu ini dapat memicu radang dan infeksi pada kantong empedu dan disalurkan eh, lain bila batu keluar dari kantung empedu dan menimbulkan penyumbatan di saluran lain. Batu empedu berukuran kecil lebih berbahaya dibanding batu berukuran besar karena yang kecil berpeluang berpindah tempat atau berkelana ke tempat lain dan memicu masalah lainnya. Batu empedu terbentuk dari kolesterol dan kalsium. Lebih dari 90% batu empedu terdiri dari batu kolesterol atau batu campuran. Sedangkan sekitar 10%-nya itu sisanya adalah batu pigmen. Kemudian di sini ada klasifikasi, ada tiga jenis batu empedu. Yang paling umum yaitu yang pertama ada batu kolesterol, yaitu terbentuknya terutama dari kolesterol, komposisinya lebih dari 50%. Proses proses pembentukannya yaitu hati membuang kolesterol berlebihan melalui empedu. Agar kolesterol larut, empedu memerlukan asam empedu dan lesitin. Jika jumlah kolesterol terlalu banyak, sebagian tidak larut dan membentuk partikel yang berkembang menjadi batu. Batu ini berwarna kuning atau hijau dan bisa mencapai ukuran 1,25 cm, cukup besar untuk menyumbat saluran empedu. Penyebab utamanya yaitu komposisi makanan tinggi lemak jenuh dan jumlah empedu biasanya tidak lebih dari 2. Yang kedua itu ada batu pigmen, banyak ditemukan di Asia Tenggara, terbentuk terbentuk dari bilirubin yang berasal dari pemecahan hemoglobin dalam sel darah merah. Bilirubin yang sulit dalam membentuk batu berwarna hitam dan keras. Batu pigmen biasanya berukuran kecil tetapi hadir dalam jumlah banyak. Penyebabnya yaitu gangguan kesehatan seperti anemia, hemolitik, atau infeksi saluran empedu. Yang ketiga yaitu ada batu campuran, terdiri dari campuran kolesterol dan pigmen empedu. Umumnya berukuran kecil dan sering muncul bersamaan. Paling sering berkembang akibat pemecahan lemak yang tidak optimal. Selanjutnya ada prevalensi dari batu empedu itu tersendiri. Buat yang pertama itu prevalensi lebih tinggi pada wanita dibandingkan pria karena kita tahu bahwa wanita itu memproduksi hormon estrogen yang dimana hormon estrogen itu bisa meningkatkan sekresi kolesterol sehingga itu bisa menyebabkan si kolesterol di empedu itu lebih tinggi. Terus yang selanjutnya itu di Amerika Selatan itu lebih tinggi dibandingkan Asia 11,2% dibandingkan 5,1%. Itu dikarenakan di Amerika itu mereka kan lebih sering ya mengkonsumsi si fast food ataupun daging-daging berlemak dibandingkan di Asia yang seringnya itu kayak makanan yang sayur-sayuran ataupun banyak seratnya. Terus yang ketiga itu di negara-negara berpenghasilan menengah ke atas dibandingkan negara-negara berpenghasilan tinggi dengan perbandingan 8,9% dan 4,0%. Karena mungkin ya edukasi di
buat masyarakat penghasilan menengah itu mungkin lebih rendah daripada berpenghasilan tinggi tentang edukasi kesehatannya. Mungkin buat pengobatannya juga ataupun cara mereka mengkonsumsi makanannya. Terus yang selanjutnya itu seiring bertambahnya usia. Terus usia tertinggi rata-rata 40 tahun itu ada di 80,46% dan pasien dengan peningkatan indeks massa tubuh sebanyak 69,27% atau dikatakan itu dia itu obesitas. Sehingga obesitas itu kan kalau kadar kolesterol itu pasti akan lebih tinggi sehingga itu bisa membuat si empedunya itu kurang mampu untuk mencerna si kolesterol tersebut sehingga terbentuk mengendap si batu empedu dan terbentuknya batu empedu. Nah, untuk selanjutnya ada etiologi dari penyakit batu empedu ini. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu genetik, konsumsi makanan tinggi oksalat seperti sayuran bayam, ubi, dan juga kacang-kacangan. Dan juga ada tinggi protein seperti daging, tinggi kalsium seperti susu. Nah, untuk selanjutnya bisa juga karena kurang minum air putih dan juga sering menahan buang air kecil. Dan juga endapan batu ginjal dapat disebabkan oleh faktor diet. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor fisiologi. Nah, teman-teman bayangkan di kantung empedu itu kita bayangkan sebagai botol. Nah, botol ini mempunyai suatu cairan yang bernama empedu. Cairan empedu ini akan mengalami jenuh jika bertemu dengan suatu zat-zat tertentu seperti contohnya kolesterol dan kalsium bilirubinat. Nah, setelah jenuh ini, si larutan ini akan mengendap di bagian bawah botol tersebut. Nah, endapan ini awal mulanya kecil. Nah, lama-kelamaan dia tuh akan menjadi besar. Nah, ketika besar ini kita namakan sebagai batu empedu. Dan jadi teman-teman, penyebab atau terjadinya batu empedu ini karena ketidakseimbangan cairan yang ada di dalam empedu atau kantung empedu itu. Baik, selanjutnya yaitu faktor resiko. Nah, teman-teman, ada faktor resiko yang sulit diubah. Yang pertama itu jenis kelamin, terus genetik, dan juga usia. Nah, pada jenis kelamin ini, seperti yang teman saya bilang, perempuan itu mempunyai faktor resiko lebih tinggi daripada laki-laki karena hormon yang diterimanya itu hormon estrogen. Lalu selanjutnya usia. Usia itu usia yang paling sering terjadi atau mengalami batu empedu ini yaitu pada usia 40 tahun. Lalu hiperlipidemia. Hiperlipidemia ini merupakan suatu kondisi di mana minyak lebih tinggi daripada darah. Nah, lemak ini maksudnya lemak daripada darah. Nah, lemak ini dapat menyebabkan terjadinya kolesterol sehingga dapat menimbulkan namanya penyebab batu empedu. Lalu selanjutnya obesitas. Yang kedua yaitu genetik. Nah, jadi teman-teman jika di suatu keluarga itu mempunyai satu orang yang mempunyai riwayat batu empedu, maka ada kemungkinan besar untuk keturunan selanjutnya itu mengalami penyakit batu empedu. Lalu selanjutnya aktivitas fisik. Nah, teman-teman untuk yang mageran nih, sebaiknya mulai bergerak terus ya, soalnya karena aktivitas fisik ini benar-benar sangat berpengaruh menjadi faktor resiko dari batu empedu. Lalu kehamilan. Nah, karena perubahan hormon, nah jadi bisa menyebabkan batu empedu. Lalu selanjutnya diet tinggi lemak. Seperti saya jelaskan tadi, lemak ini dapat menyebabkan kolesterol. Nah, kolesterol ini yang dapat menyebabkan terjadinya batu empedu. Selanjutnya itu pengosongan lambung yang memanjang. Nah, karena pengosongan lambung dapat mengubah komposisi dari cairan lemak batu empedu ini. Lalu selanjutnya faktor resiko selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada nutrisi parenteral yang lama. Nutrisi parenteral yang lama ini atau dikenal juga sebagai nutrisi parenteral PN jangka panjang adalah pemberian nutrisi melalui pembuluh darah. Pembuluh darah biasanya itu pembuluh darah vena untuk pasien yang tidak dapat memperoleh cukup nutrisi melalui saluran pencernaan mereka.
Lalu selanjutnya ada dismotilitas dari kandung empedu. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan termasuk gangguan pada sistem saraf yang mengatur pergerakan kantung empedu atau kelainan pada komponen otot itu sendiri. Lalu selanjutnya ada konsumsi obat-obatan anti hiperlipidemia. Contohnya itu clofibrat. Lalu selanjutnya penyakit lain seperti pankreatitis, diabetes mellitus, sirosis hati, dan kanker kandung empedu dan fibrosis sistik. Sirosis hati ini adalah kondisi penyakit hati kronis yang ditandai dengan kerusakan hati dalam jangka panjang yang menyebabkan jaringan parut menggantikan jaringan hati yang sehat. Lalu fibrosis sistik itu penyakit atau kelainan genetik di mana produksi mukus yang kental dan lengket menumpuk, menyebabkan penyumbatan organ pada saluran pernapasan pada sistem pencernaan. Nyeri berat di daerah perut atas, sakit kuning, atau penyakit kuning itu terjadi ketika penyumbatan dalam waktu lama, lalu ada demam, itu jika timbul komplikasi, lalu ada muntah-muntah. Dalam kebanyakan kasus, batu empedu ini tidak menimbulkan gejala. Bila menimbulkan gejala, biasanya karena batu empedu itu menyumbat saluran empedu sehingga menimbulkan apa yang disebut kolik biliar atau kolik empedu. Dalam kondisi tersebut akan dirasakan nyeri hebat di perut bagian kanan atas yang mungkin menyebar hingga ke tulang belikat atau punggung bagian atas, bahu dan dada. Rasa sakit ini biasanya disertai mual atau muntah. Nah, untuk selanjutnya ada diagnosis. Untuk diagnosis itu yang pertama ada bisa dilihat ya, ada tabel di sini. Ini adalah rasio dari rasa sakit gitu ya. Nah, untuk yang pertama itu yang paling sakit itu rasio yang paling tinggi itu adalah kolik biliar. Nah, untuk kolik biliar sendiri yaitu rasa sakit di bagian perut bagian atas selama 20 sampai 30 menit. Nah, itu tuh biasanya merambat ke punggung dan juga di bahu. Nah, untuk yang paling kecil itu ada rasa sakit di bagian perut atas. Nah, kan kenapa ini paling sedikit? Karena banyak juga penyakit yang memiliki gejala yang sama gitu. Nah, untuk selanjutnya bisa didiagnosis dengan menggunakan alat. Nah, yang pertama itu ada ultrasonografi. Ini itu adalah teknik radiologi menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Nah, biasanya itu menghasilkan pencitraan organ dan struktur tubuh. Nah, biasanya ini juga yang paling sering digunakan dalam mendiagnosis batu empedu ini. Nah, untuk yang kedua yaitu ada MRCP, yaitu pankreatografi resonavi magnetik. Nah, ini itu adalah modifikasi pencitraan resonansi magnetik atau MRI. Nah, ini tuh baru ya, baru gitu. Dan juga pemeriksaan empedu dan saluran untuk pemeriksaan empedu dan juga saluran pankreas. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu pemeriksaan darah hati dan pankreas. Biasanya juga digunakan untuk mendeteksi ketidaknormalan dalam produksi enzim. Nah, tingkat enzim AST dan LST yang tidak normal dapat ditunjukkan dalam ketidaknormalan produksi hati. Nah, enzim pankreas yaitu amilase dan lipase diukur untuk menentukan apakah terdapat ketidaknormalan dalam produksi pankreas. Nah, pemeriksaan darah ini juga membantu untuk menunjukkan instruksi dalam produksi enzim normal dan kemungkinan hasil dari batu empedu. Di sini ada gambar hasil diagnosis dari batu empedu ditunjukkan dengan adanya batu penebalan dinding kantung empedu, cairan perikolestikos. Di situ ada gambar ada gambar hasil diagnosanya yang bulat itu yang dikasih tanda merah. Selanjutnya ini adalah algoritma manajemen dari batu empedu ini. Nah, pertama tuh si batu empedu itu diidentifikasi dulu, dia tuh ada atau enggak gitu. Kalau nggak ada, ngapain juga kan dilakukan algoritma. Nah, setelah itu dia tuh simptomatik atau simptomatik atau enggak, atau simptomatik itu ada gejala atau enggak gitu. Kalau nggak ada tuh baru dia dicek lagi. Kalau nggak ada indikasi buat dilakukan perawatan bedah atau tidak. Kalau iya, dia pakai elective LC, yang dimana elective LC itu lap, lapros, lap,
laparoskopi kolesistektomi elektif, di mana ini tuh prosedur bedah untuk mengangkat kantong empedu yang direncanakan. Jadi itu nggak mendadak gitu loh. Jadi ada step by stepnya. Nah kalau nggak ada itu pakai clinical follow up. Nah terus kalau ada gejala, pertama-tama tuh pasien itu dikasih obat anti nyeri gitu loh, kayak NSAID yang kita tahu dia tuh menghambat prostaglandin kan. Atau bisa juga dipakai agen narkotika untuk meredam nyerinya kalau diperlukan. Nah kalau sudah dikasih obat tuh kita dicek lagi tuh ada komplikasi atau enggak di si penyakit nih penderita pasiennya. Nah, kalau enggak ada komplikasi itu diidentifikasi lagi ini tuh kandidat buat dioperasi atau enggak gitu. Perlu dilakukan operasi atau enggak. Kalau iya, kalau di komplikasi punya komplikasi, misal ada poliatisis, terus ada poliatisis akut sama pankreatitis. Nah, itu kalau ada itu kita pakai ERCP, di mana ERCP ini satu proses, satu prosedur, bentar. Satu prosedur di mana proses endoskopi. Jadi si perutnya yang pasiennya itu dibedah, bukan dibedah sih, disayat, terus dimasukin kamera untuk mengecek tuh bahwa dia tuh ada benang nggak, ada empedu nggak, batu empedunya, untuk mendiagnosis dan mengobati masalah saluran empedu dan pankreas. Nah, prosedurnya itu endoskop atau selang fleksibel dengan kamera dimasukkan melalui mulut hingga ke usus kecil dan pewarna kontras digunakan untuk memvisualisasikan saluran empedu melalui sinar X. Nah, jadi ini dibantu dengan melalui sinar X gitu. Kalau di koledocolipiasis. Nah, dan dengan menggunakan prosedur LC. Tadi LC itu laparoskopi kolesistektomi. Itu prosedur pengangkatan empedu ya. Terus di sini ada kolesitisis akut. Dia pakai LC juga yang tadi proses pengangkatan eh, kantong empedu. Nah, tapi bedanya ini dilakukan dengan 72 jam setelah didiagnosis mempunyai komplikasi penyakit itu. Nah, habis itu di pankreatitis juga sama, melakukan ESIS di sebelum jadi ketika dirawat tuh harus dilakukan pengangkatan batu empedu dulu. Nah, kita lanjut ke sini yang uh, ketika tidak mempunyai komplikasi, dia ada ini enggak ada kandidat buat dioperasi atau enggak, atau bisa dibilang kayak dicek dulu nih perlu dioperasi atau enggak. Nah, kalau enggak, dia tanya lagi ada gejala ringan atau batu kecil empedunya atau fungsi kandung empedunya baik. Habis itu kalau iya, ya dilakukan LC with or without RCP. Jadi dengan atau tidak untuk RCP-nya. Setelah itu kalau di sini dilihat nih ada gejala seperti gejala ringan, batu empedu kecil yang di ini ya, di kantong empedu. Terus fungsi kandung empedunya tuh baik atau enggak. Nah, kalau iya biasa itu yes ada katanya gejalanya. Nah, terus dia pakai eh, terapi pelarutan oral atau terapi gelombang kejut ekstrakorporeal. Keduanya memiliki risiko kekambuhan tinggi. Nah, tapi gelombang kejut ini tapi non invasif menggunakan gelombang kejut untuk menghancurkan batu empedu menjadi fragmen kecil sehingga bisa dikeluarkan melalui usus. Kalau dia pasiennya misal tidak ada gejala ringan, batu empedu yang kecil, habis itu fungsi apa namanya, fungsi kandung empedunya baik, kalau tidak itu ditanya lagi itu batu empedunya itu besar berpigmen atau eh, radiopak. Radiopak itu adalah sifat suatu benda atau jaringan yang dapat menyerap sinar X. Jadi hingga tampak jelas pada pencitraan radiologi.
Batu adiopak berarti batu tersebut terlihat jelas pada pencitraan X-ray karena mengandung kalsium atau bahan lain yang memblokir sinar X. Nah, jadi tuh si batu adiopak tuh kalau dilihat dari sinar X tuh terlihat jelas itu ada enggak gitu. Pakai tadi diongsen seperti itu. Habis itu kalau dia nggak ada, berarti pakai clinical follow up kayak buat jalan gitu. Kalau ada, ya berarti menggunakan clinical management emergency LC. Jadi si LC-nya tuh nggak kayak yang di sini, dia harus nggak kayak yang di sini maaf. Sini kan dia eh, terencana gitu loh. Kalau di sini tuh karena udah emergency, udah darurat kan, dia dilakuin langsung pembedahan untuk mengangkat, ya pembedahan untuk mengangkat kantong empedu tersebut. Di sini ada terapi farmakologi untuk menyembuhkan penyakit batu empedu, di mana terapi farmakologi ini non surgical management, di mana terapi ini menargetkan batu dan mencoba melarutkannya menggunakan garam empedu oral. Yang pertama ini ada asam kenodioksikolik atau sering disebut kenodiol, di mana kenodiol ini menekan sintesis hati baik asam kolesterol maupun folik secara bertahap, menggantikan asam yang salah satu jenis kolesterol dan metabolit yang memberikan metabolit yang metabolit asamnya asam beremoksitik di kolam asam empedu yang diperluas, di mana tindakan-tindakan ini memberikan kontribusi untuk desaturasi kolesterol. Nah, desaturasi sendiri yaitu proses biokimia suatu molekul atau sebuah molekul. Molekul di sini yang dimaksud itu asam lemak atau kolesterol kehilangan satu atau lebih atom hidrogen. Nah, yang dapat diperah dan penyelesaian gangguan secara bertahap dari cabang-cabang kolesterol yang dapat disirkulasikan oleh koleksistografi oral. Asam empedu juga dapat mengikat reseptor asam empedu yang mengatur sintesis dan transport asam empedu. Lalu yang kedua, ada asam ursodeoksikolik atau ursodiol, di mana ursodiol ini bekerja melarutkan batu empedu kolesterol melalui beberapa mekanisme. Ursodeoksikolik acid mengurangi sekresi kolesterol ke empedu, meningkatkan proporsi asam empedu hidrofilik, sehingga menghasilkan empedu tak jenuh yang mendukung pembubaran kolesterol. Selain itu, ursodeoxycholic acid ini meningkatkan kontraktilitas kantong empedu, lalu membantu membantu pengosongan empedu dan mencegah efek toksik asam empedu hidrofobik seperti dioksikolat. Dengan sifat alitolitik ini sifat eh, kemampuan suatu zat untuk melarutkan batu empedu. Ursodeoxycholic acid ini menjadi pilihan terapi non bedah untuk batu empedu kecil. Selanjutnya ada terapi non farmakologi untuk batu empedu ini. Jadi yang pertama itu ada pembedahan. Nah, pembedahan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pembedahan secara terbuka atau kolistektomi terbuka. Nah, bedah terbuka ini adalah cara klasik untuk mengangkat kandung empedu. Nah, prosedur ini membutuhkan insisi perut dan pasien harus dirawat di rumah sakit selama 5 sampai 7 hari. Selanjutnya itu ada pembedahan tertutup atau kolistektomi laparoskopik. Nah, kolistektomi laparoskopik adalah prosedur baru di mana kantung empedu diambil dengan selang berlampu disebut laparoskop melalui insisi kecil di perut. Dokter bedah melakukan pembedahan dengan melihat ke monitor televisi. Dengan bedah ini, pasien meninggalkan rumah sakit lebih cepat daripada si pembedahan secara terbuka. Dan selanjutnya itu yang kedua itu adalah pengaturan pola makan. Adapun makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh si penderita batu empedu yaitu telur. Karena telur kita tahu bahwa makanan telur itu merupakan olahan yang kolesterolnya tinggi. Takutnya bisa eh, menjadi lebih parah si pasiennya. Terus yang kedua itu daging berlemak. Karena konsumsi daging berlemak ini bisa mengiritasi si batu empedunya. Jadi bisa kita ganti dengan daging yang tidak berlemak, misalnya ayam tuh bisa kalian. Tapi ayam pun bisa itu lemak dengan kulitnya itu harus dibuang terlebih dahulu agar tidak mengiritasi si batu empedunya. Terus ada makanan yang digoreng-goreng. Karena makanan yang digoreng ini merupakan makanan yang memiliki kadar lemak jenuh yang tinggi. Eh, terus makanan yang digoreng ini kan biasanya menggunakan minyak yang dipakainya lebih dari satu kali kan. Nah, itu tidak boleh dikonsumsi oleh si penderita batu empedu. Takutnya malah
parah si sakitnya. Terus yang keempat itu makanan olahan ataupun makanan olahan ini yang ada di kemasan itu loh. Nah, itu tuh memiliki asam lemak trans. Nah, itu nggak baik juga buat dikonsumsi. Terus yang terakhir itu ada produksi susu tinggi lemak. Nah, ini seperti susu, keju, yogurt, dan lain-lain. Nah, itu tuh memiliki kadar lemak jenuh hewaninya itu yang sangat tinggi kan. Nah, itu bisa memperburuk si pasiennya juga. Terus ada menu makanan yang direkomendasi. Yang pertama itu ada sayuran berdaun hijau seperti bayam, sawi, dan kangkung. Nah, karena tahu si sayuran berdaun hijau ini pasti memiliki klorofil yang bersifat basal, jadi si residu asamnya itu bisa dihilangkan sehingga si hatinya itu eh, tidak terlalu banyak beban sehingga si kantung empedunya itu bisa lebih sehat. Terus ada buah-buahan seperti apel karena vitaminnya itu bisa memberikan eh, si kantung empedunya itu menjadi lebih sehat. Terus juga memiliki asam malat dan asam tartrat yang bisa memecahkan kolesterol yang merupakan salah satu bahan untuk terjadinya si batu empedu ini. Terus lobak, lobak itu bisa memecahkan lemak dan juga bisa mengurangi peradangan dan juga bisa mengusir si batu empedunya. Terus ada si kunyit karena memiliki kandungan kurkumin. Nah, si kunyit ini bisa menurunkan peradangan dan juga melarutkan batu empedu. Kemudian di sini ada outcome terapi. Yang pertama itu pencegahan atau pengurangan nyeri biliar yang berulang, yaitu mengurangi atau mencegah rasa sakit yang timbul akibat batu empedu yang menyebabkan saluran empedu. Kemudian yang kedua itu penghindaran komplikasi di kemudian hari dan penghapusan komplikasi yang ada, yaitu mencegah terjadinya komplikasi serius seperti infeksi kolesistesis atau pankreatitis serta mengatasi komplikasi yang mungkin sudah muncul. Nah, yang ketiga yaitu pencegahan kanker kandung empedu pada pasien yang berisiko tinggi, yaitu terapi yang tepat dapat mengurangi risiko yang berkembangnya kanker kandung empedu, terutama pada pasien yang faktor resikonya tinggi. Mungkin ini dap- daftar pustaka yang kami gunakan, referensi yang kami gunakan. Eh, udah kan? Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 2 yang menjelaskan penyakit batu empedu. Bila ada kurang atau kesalahannya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Eh, eh, Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar ya guys. Eh, Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video